Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap semangat, tetap sehat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto masih membahas tentang kompetensi dasar dari aplikasi turunan fungsi, yaitu menggambar grafik fungsi aljabar. Siap belajar guys? Oke guys, kita mulai dengan pendahuluan ya. Ini beberapa pengertian perihal fungsi naik, fungsi turun, titik balik maksimum, titik balik minimum, titik belok horizontal, serta titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat akan sangat membantu dalam menuntaskan gambar suatu kurva suku banyak. Ini sudah kita pelajari ya, fungsi naik, fungsi turun, titik balik, dan seterusnya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Dengan menggunakan turunan fungsi, ada beberapa sifat grafik fungsi yang dapat kita tentukan untuk mempermudah menggambar grafik gitu ya. Kita lihat guys, langkah-langkah menggambar grafik. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ingat ya, titik potong dengan sumbu X kalau Y-nya 0. Titik potong dengan sumbu Y jika X-nya 0 gitu ya. Oke. Kemudian tentukan interval di mana fungsi fx naik dan di mana turun. Ini juga sudah kita pelajari sebelumnya ya pada materi menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Oke. Kemudian tentukan titik-titik stasioner dan jenis-jenisnya. Ini juga sudah kita pelajari. Tentukan titik-titik bantu. Nah ini nanti kita tentukan titik bantu untuk mempermudah menggambar. Itu biasanya di sekitar titik potong dengan sumbu X gitu ya. Itu nanti kita tentukan titik-titik bantunya. Oke, baik. Oke, sekarang kita lihat contoh yang pertama ya guys ya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x gitu. Kita lihat langkahnya. Langkah yang pertama itu menentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Ingat ya, titik potong dengan sumbu x itu y-nya harus 0, maka menjadi seperti ini. Ini y-nya 0 ya. Kemudian difaktorkan guys. X-nya keluar menjadi seperti itu, kemudian difaktorkan lagi menjadi X1-nya nanti 0, berarti titik potongnya 0,0, yang ininya adalah X2-nya 1, ini X3-nya juga 1, berarti titik potongnya adalah 0,0 dan 1,0. Oke guys ya. Sekarang titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya 0, maka Y sama dengan seperti ini, titik potongnya adalah 0,0. Oke. Nah, setelah itu langkah kedua guys, tentukan interval di mana fungsi naik, fx naik, dan fungsi di mana fx turun. Oke. Kita tentukan dulu f aksen x sama dengan 0 menjadi seperti ini ya. Ini 3x kuadrat min 4x plus 1. Ingat cara menurunkannya. Kemudian difaktorkan lagi, didapat x1-nya sepertiga, x2-nya 1. Kemudian dibuat garis bilangan, ini sepertiganya, di sini 1. Kemudian kita cek titik 0 di sini. X sama dengan 0, kita masukkan F aksen 0 ya. Misalnya seperti itu, F aksen 0 ini kan berarti kan min 1 kali min 1, berarti positif di sini. Berarti nanti naik, kemudian di sini turun, ya, di sini naik lagi. Nah, berarti fungsi fx naik untuk x lebih kecil dari sepertiga atau x lebih besar 1 gitu ya. Kemudian turun di antara sepertiga sampai 1. Oke guys, paham ya? Ini nanti grafiknya bentuknya juga seperti ini modelnya. Oke. Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga ya guys. Tentukan titik-titik stasioner dan jenis-jenisnya ya. Jadi tadi kita sudah mendapat X1-nya sepertiga, maka kita substitusikan ke Fx. F sepertiganya didapat 16/27. Maka min sepertiga, 16/27 itu merupakan titik maksimum gitu ya. Kemudian X2-nya 1, maka F1-nya itu 0, itu 1,0 merupakan titik minimum. Nah, nanti kita gambar ini ya di grafiknya. Oke. Sekarang langkah keempat, tentukan titik-titik bantu untuk Fx sama dengan X pangkat 3 min 2x kuadrat plus 1. Kita buat tabelnya guys. Ini X, ini Fx gitu ya. Kemudian kita mulai dengan X sama dengan minus 2, maka didapat Fx-nya minus 18, ini min 2-nya masuk di sini ya. Min 8, ini min 8, ini min 2 gitu. Kemudian
min satunya, maka F min 1 itu min 4, kemudian 0, F0-nya itu 0, kemudian 1, itu F1-nya itu 0, dan F2 itu sama dengan 2. Oke ya. Nah, sekarang kita gambar grafiknya, guys ya. Kita lihat sumbu kartesiusnya. Kemudian kita mulai dengan minus 2 ya. Minus 2 itu berarti nanti temannya min 18. Nah, ini jauh. Tidak usah kita gambar. Kita mulai dari minus 1 dengan minus 4. Kita buat apa namanya, noktafnya ya. Itu. Oke, di sini. Ya, di sini tepat ini guys ya. Ini gambarnya agak geser. Kemudian 0,0 di sini guys ya. Oke, kemudian 1,0 itu di sini ya, 1,0 digambar dulu sepertiga, 16/7. Ini kan setengah, berarti sepertiganya ya di sini ya. Kemudian 16/27 itu setengah lebih dikit gitu ya guys ya. Oke, kemudian 1,0 di sini guys. Oke, ini juga kurang geser sedikit. Kemudian 2,2 di sini. 2,2-nya di sini ya. Oke, kita gambar seperti itu, maka grafiknya nanti seperti ini. Sini, kemudian ke sana, kemudian ke sana. Ini titik maksimumnya lokal ya, ini titik minimum lokal. Oke guys ya, kita gambar seperti itu. Paham guys? Bisa dimengerti, ini adalah grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x. Gampang ya? Baik. Oke guys, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya, supaya lebih jelas gitu. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 min x pangkat 3 gitu ya. Oke, kita mulai dengan langkah pertama itu tentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Titik potong dengan sumbu x, y-nya 0, maka menjadi seperti ini, 2 min x pangkat 3 sama dengan 0. 2 min x sama dengan akar pangkat 3 dari 0 itu 0, menjadi seperti ini guys ya. Kemudian x sama dengan 2, maka titik potongnya adalah 2,0 gitu ya. Sekarang titik potong dengan sumbu y, maka x-nya 0, maka y-nya itu 2 dikurangi 0 pangkat 3 itu 8, berarti titik potongnya adalah 0,8. Oke, lanjut langkah yang kedua, interval di mana fungsi fx naik dan di mana fungsi fx turun. Kita tentukan dulu f aksen x sama dengan 0 guys ya. Ini menjadi turunan dari fungsi ini 3 kali 2 min x pangkat 2 kali minus 1 seperti ini. Itu sama dengan 0. Atau 2 min x sama dengan 0. Ini min 3 ini membagi 0 kan menjadi sama dengan 0 seperti itu, maka x-nya 2 gitu ya guys ya. Oke. Kemudian kita tentukan apa namanya intervalnya, ini 2-nya di sini ya. Kemudian kita cek di sini adalah titik 0 misalnya ya. Titik 0 masukkan di sini berarti ketemunya minus nih. Minus berarti dia turun gitu ya. Itu turun ini guys. Ini minus, dicek di sini juga ternyata hasilnya minus juga ya guys ya. Hasilnya minus berarti nanti ini merupakan titik belok nanti ya. Berarti turun, kemudian turun lagi. Oke ya guys ya. Dipaham ya, ini titik belok nanti. Oke. Jadi fx turun untuk x lebih kecil dari 2 atau x lebih besar dari 2. Tuh. Oke guys, sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga ya. Tentukan titik-titik stasioner dan jenis-jenisnya. Kita sudah dapat tadi ya. Untuk x sama dengan 2, maka f2-nya itu 2 dikurangi 2 pangkat 3 sama dengan 0, maka 2,0 itu adalah titik belok gitu ya. Tadi sudah kita cek di langkah kedua, oke. Kemudian langkah keempat, tentukan titik-titik bantu. Kita buat ini x, ini fx. Menjadi seperti itu, kita mulai dengan x sama dengan min 1, maka 2 dikurangi min 1 itu 3, 3 pangkat 3, 27. Nanti ini terlalu jauh, tidak usah kita gambar. Kita mulai dengan 0, maka di sini 8 ya guys. 0,8 nanti, kemudian 1, itu berarti di sininya juga 1, nanti 1,1, kemudian jika ini 2 maka 0, di sini 3, maka di sini adalah min 1. Nah, setelah itu kita gambar guys ya. Ini kita
kita mulai dari 0,8 berarti di sini ya. Oke, kemudian 1,1 di sini. Oke, kemudian 2,0 di sini ya guys. Oke, kemudian 3,-1 berarti di sini. Oke, nah nanti gambar grafiknya seperti ini. Ini stasioner, kemudian belok lagi ke sana. Atau ini turun, kemudian stasioner, turun lagi. Oke ya, gambarnya seperti itu. Oke guys, mengerti? Bisa dipahami? Ini adalah grafik fungsi fx sama dengan 2 min x pangkat 3. Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang menggambar grafik fungsi aljabar khususnya untuk X yang pangkatnya lebih dari 2. Gitu ya guys, semoga bermanfaat dan menjadi jelas. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.